And it goes a little something like Perkenalkan, nama saya Julia Budi, NIM N1D1 19071. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kajian stilistika dalam cerpen Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Karya sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan, dalam suatu bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan menggunakan bahasanya dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Menurut Sumarjo dan Somoini, sastra adalah seni bahasa. Artinya, lahirnya sebuah karya sastra bertujuan agar pembaca dapat menikmati keindahan dalam sebuah karya sastra. Menurut Soehartianto, cerpen adalah wadah yang biasanya dipakai oleh pengarang untuk menyuguhkan sebagian kecil saja dari kehidupan tokoh yang menarik perhatian pengarang. Ia berpendapat bahwa cerpen tidak ditentukan oleh banyaknya halaman untuk mewujudkan cerita, melainkan lebih disebabkan oleh ruang lingkup permasalahan yang ingin disampaikan. Istilah stilistika diserap dari bahasa asing stylistik yang diturunkan dari kata style atau gaya. Secara etimologi, istilah style atau gaya yaitu cara yang khas dipergunakan oleh seseorang untuk mengutarakan atau mengungkapkan diri gaya pribadinya. Cara mengungkapkan tersebut bisa meliputi setiap aspek kebahasaan, seperti diksi, penggunaan bahasa kiasan, bahasa figuran, dan struktur kalimat. Stilistika adalah ilmu yang meneliti tentang penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam karya sastra. Secara teoritis, Verdon memandang stilistika sebagai analisis ekspresi yang khas dalam bahasa untuk mendeskripsikan tujuan dan efek tertentu. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra adalah bahasa yang khas, sehingga berbeda dari bahasa yang terdapat dalam karya non-sastra. Karena itulah, bahasa sastra membutuhkan analisis yang khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif, yaitu pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek. Metode ini berfungsi untuk melihat dan mendeskripsikan data yang terdapat dalam cerpen Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Metode kualitatif selalu bersifat deskriptif, artinya data yang diperoleh berupa kata-kata, tuturan, atau perilaku tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif dengan memberikan gambaran mengenai suatu yang diteliti dalam penggambaran suatu fenomena yang terjadi dalam lingkungan. Metode ini dipilih untuk mendeskripsikan gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Bahasa. 1. Pemanfaatan kata bahasa daerah. Surau adalah bangunan beribadah umat Islam, tetapi bentuknya lebih kecil dari masjid.
Surau dari istilah Melayu Indonesia dan penggunaannya meluas sampai di Asia Tenggara. Sebutan surau berasal dari Sumatera Barat, tepatnya Minangkabau. 2. Pemanfaatan sinonim. Pada cerpen robohnya surau kami, pemanfaatan sinonim ada beberapa yang digunakan seperti aku, tuan, saya, kamu, kakek. Kata aku sebagai merupakan orang yang diajak bicara, atau kakek dalam cerpen robohnya. Kata kakek dalam cerpen robohnya surau kami merupakan kata ganti orang pertama dan ketiga. Sebagai kata ganti orang pertama, kakek adalah orang yang menanyakan pertanyaan. Sebagai orang ketiga, kakek adalah orang yang dibicarakan dalam cerita. Contohnya bisa dilihat di atas. Selanjutnya, morfologi. Penyimpanan bentuk dasar. Kata mendurjanakan berasal dari kata dasar durja yang mendapatkan prefiks men dan akhiran kan, sehingga menjadi mendurjakan, yang berarti bermuka masam, yang artinya sedih atau kecewa. Contohnya bisa juga dilihat di atas. Selanjutnya, pemanfaatan kata bahasa Arab. Ungkapan Alhamdulillah, Astagfirullah, dan Masya Allah digunakan oleh umat Islam atas apa yang terjadi dalam kehidupan, baik itu buruk atau tidak. Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur umat Islam atas karunia Allah. Ungkapan Astagfirullah merupakan tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah yang dilakukan oleh umat Islam. Masya Allah juga merupakan ungkapan untuk menunjukkan kekaguman terhadap seseorang, sesuatu atau kejadian. Tentunya bisa dilihat di videonya. Selanjutnya, bahasa hias. Cerpen robohnya surau kami karya A.A. Nafis menceritakan tentang kisah kematian seorang penjaga surau di kota kelahirannya. Ia meninggal dengan membunuh dirinya sendiri. Sebagai cerita klasik, cerpen robohnya surau kami mengandung beberapa gaya bahasa di dalamnya yang turut memperkaya isi dari cerita. Gaya bahasa dalam cerpen robohnya surau kami ini adalah sebagai berikut. Pertama, bahasa pertentangan. Dalam cerpen robohnya surau kami terdapat majas hiperbola yang merupakan gaya bahasa yang melebih-lebihkan suatu peristiwa. Dalam cerita ini, contohnya, api neraka tiba-tiba menghafalkan kehangatannya ke tubuh Haji Saleh. Majas hiperbola dalam kutipan tersebut adalah kata-kata api neraka. Terdapat juga majas litotes pada gaya bahasa cerpen ini, yang berarti merendahkan diri atau tidak menyebutkan yang sebenarnya. Gaya bahasa litotes terdapat pada kalimat pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, beloklah ke jalan sempit itu, dan di ujung jalan nanti tuan temui sebuah surau tua. Kata surau tua termaksud pada majas litotes pada cerpen yang artinya adalah sebuah masjid, suatu perkampungan. Kesimpulan dari video ini adalah berdasarkan kajian gaya bahasa dalam cerpen robohnya surau kami karya A.A. Nafis, cerpen ini memiliki gaya bahasa yang mudah dipahami oleh setiap orang. Pengarang juga memberikan banyak unsur keagamaan di dalam cerpen tersebut.